Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Kamis, Bapak Ibu sekalian. Hari Kamis ini sangat istimewa karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sedianya kita merencanakan melakukan ibadah di halaman gereja, tapi karena kondisi yang ada, kita ibadah di rumah masing-masing. Kami berada di gereja sekarang, berjumlah 7 orang, akan menyanyikan 3 pujian, masing-masing 2 ayat, yang kami harapkan bisa Bapak dan Ibu mengikutinya dalam ibadah keluarga di rumah. Nyanyian nomor 21, nyanyian nomor 39, dan nyanyian nomor 45. Baiklah anak sekalian, mengangkat suaranya, memujikan nama Yesus selamanya. Memujikan nama Yesus selamanya. Patutlah syukur dan puji, patutlah syukur dan puji pada Juru Selamat Iblis, pada Juru Selamat Iblis. Marilah bersama kita menyanyikan hal tebusan mulia diberi oleh Tuhan. Hal tebusan mulia diberi oleh Tuhan bagi semua manusia, bagi semua manusia. Ampun disediakannya, ampun disediakannya. Amin. Dilanjutkan dengan nyanyian nomor 39, terdengar di langit nama yang mulia. Terdengar di langit nama yang mulia, yang hubungkan Allah dengan dunia. Tak ada lagi yang lebih merdu bunyinya, akan menyembuhkan yang hancur hatinya. Kenal gagah nama itu, nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Nanti setiap malam sembah padanya, dan akan selalu puji cintanya. Moga kita juga berkumpul di surga, akan puji Yesus selama-lamanya. Yesus, Yesus yang Maha Kuasa, Tuhan atas malaikat dan manusia. Lagu yang ketiga, nomor 45. Lagu ini sangat khusus karena satu-satunya lagu yang berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga.
Yesus naik ke surga, mengirimkan Roh-Nya supaya berdiam di hati hamba-Nya, melengkapi umat Allah yang setia kepadanya. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita agar hidup suci dengan tak bercela, hingga kita masuk surga dan tinggal bersama Dia. Haleluya. Hari yang luar biasa telah kita jalani pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Padanannya dengan hari raya keagamaan yang lain adalah Natal. Jadi kalau Natal itu kita memperingati Tuhan Yesus datang ke dunia, dan kita semua tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan pada waktu Natal. Padanannya adalah Yesus naik ke surga. Sepertinya biasa-biasa saja kita melakukannya. Padahal begitu penting peristiwa ini, saudara. Dan kita akan lihat sebagian dari pentingnya kenaikan Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dalam kitab Injil Lukas. Perikop yang terakhir. Pasal 24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Saya baca di dalam nama Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagian ini juga walaupun tidak sama persis kalimatnya, itu tercantum juga dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20, perintah untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara boleh membacanya itu. Kemudian Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-11, khususnya mulai ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam peristiwa penting ini dengan judul perenungan pesan-pesan di Bukit Zaitun. Pesan-pesan di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu, saudara-saudara sekalian, itu terletak di pegunungan Yudea. Ya puji Tuhan, tempat itu telah kami lihat, begitu indah, begitu mengagumkan. Dan kalau kita mengingat peristiwa penting yang terjadi di Bukit Zaitun, saudara-saudara sekalian, maka hati kita akan merasa dekat dengan Tuhan. 40 hari lamanya setelah kebangkitan, Yesus masih hidup di dunia ini, tapi dalam unsur 100% keilahiannya. Dan berakhir 40 hari itu ditandai dengan Tuhan Yesus naik ke surga yang hari ini kita rayakan. Dan saudara-saudara, sekali lagi mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan judul pesan-pesan dari Bukit Zaitun. Pesan yang pertama, saudara. Jadi saya ambil dari 3 pembacaan tadi. Kelihatannya sederhana, yaitu berkumpul. Jadi Yesus menghendaki murid-muridnya itu berkumpul, ya, di satu tempat, bersekutu,
menyatukan hati, menyatukan tekad, saling menguatkan, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan itulah pesan yang pertama, supaya murid-murid itu berkumpul di satu tempat, menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, saudara-saudara. Meninggalkan apapun yang menghalangi. Saudara sekalian, dalam keseharian kita, kadang kita tidur berjam-jam. Dokter menganjurkan sampai 8 jam. Kita kerja berjam-jam, mungkin juga 8 jam. Kita mandi yang bisa saja 1 jam, kalau umpamanya setengah jam pagi, setengah jam juga sore pada waktu kita mandi. Kita makan juga bisa sampai 2 jam barangkali kalau kita gabungkan beberapa kali makan atau 3 kali makan dalam seharinya. Dan kalau kita pegang HP, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang tidak terhitung jam yang kita gunakan untuk memegang HP. Dan semua itu untuk kita, saudara-saudara. Terlalu banyak waktu untuk kita, sehingga Tuhan meminta, sediakan waktu untuk Tuhan. Dan itulah yang kedua, saudara-saudara, dalam pesan salib, dalam pesan Bukit Zaitun ini. Tempat dan waktu khusus. Tempat dan waktu khusus. Tidak terlalu sulit kita memahami kenapa Tuhan menentukan satu tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, ingin agar kita tidak terganggu, ya ingin agar kita fokus, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Terlalu banyak yang kita pikirkan, saudara-saudara sekalian ya. Terlalu banyak yang kita kerjakan. Kita mencurahkan pikiran kita dan tenaga kita untuk kepentingan diri kita. Kita terus berpikir, terus bekerja. Padahal itu semua sifatnya sementara, saudara. Dan Tuhan inginkan kita memiliki tempat dan waktu yang khusus bagi Tuhan. Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin menyampaikan hal yang mungkin sifatnya praktis. Kalau di rumah saudara ada tempat yang memungkinkan tempat khusus bagi Tuhan, mari siapkan tempat itu dan gunakan tempat itu. Mungkin di sebuah sudut barangkali. Siapkan tempat di situ untuk saudara berlutut. Mungkin kapet barangkali atau tikar barangkali. Sesuatu yang bisa saudara gunakan untuk berhubungan dengan Tuhan pada waktu-waktu tertentu. Jadi peruntukannya untuk saudara bertemu dengan Tuhan saja. Yang ketiga, saudara, menyembah. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-17. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Saudara sekalian, ada pencipta dan ada yang dicipta. Kita semua tahu itu. Ada pemilik hidup, ada yang menjalani hidup. Ada yang memiliki kuasa, ada manusia yang lemah. Ada pemilik berkat, ada penerima berkat. Semuanya saya sampaikan anak kalimat tadi, saudara, itu menyangkut manusia atau kita. Dan itu kalimat yang berbicara tentang pencipta, pemilik hidup, yang memiliki kuasa, pemilik berkat itu Tuhan. Pesan dari Bukit Zaitun, saudara. Manusia harus menyembah Tuhan. Karena manusia itu makhluk yang dicipta, manusia yang lemah, manusia penerima berkat, dan manusia yang menjalani hidup. Pesan yang keempat dari Bukit Zaitun, amanat atau pesan agung, kata-kata agung, kalau boleh dikatakan demikian. Apa itu, saudara? Beritakan Injil. Ayat 19 dari pasal 28 kitab Matius mengatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang dikatakan sebagai amanat agung. Amanat yang kita tidak bisa menganggap sebagai amanat yang biasa-biasa.
Kita tidak boleh katakan ini boleh dilakukan, boleh juga tidak. Harus dilakukan, saudara-saudara. Tugas kita menyampaikan kabar berita bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Mungkin saudara-saudara berpikir, oh saya tidak bisa. Saya juga dulunya nggak bisa, gugup, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergaul dengan orang. Tapi kitab suci mengatakan, engkau akan menerima kuasa. Kuasa itu akan memampukan saudara untuk melakukan pemberitaan Injil itu. Dan saudara-saudara sekalian, tidak harus kata-kata. Bisa juga melalui sikap kita. Jadi menjadi contoh bagi orang lain itu juga bagian dari pemberitaan Injil, saudara. Tapi saya mau katakan sekurang-kurangnya Anda setia sebagai orang yang menerima Injil itu. Yang kelima, saudara, berkat. Ini sesuatu yang mengharukan. Dari banyak hal yang mengharukan peristiwa yang terjadi di Bukit Zaitun. Kenapa saya katakan mengharukan, saudara? Detik-detik Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia angkat tangannya. Dan terus mengangkat tangannya dan dia naik secara perlahan-lahan. Sampai ia tidak terlihat karena ditutupi oleh awan. Terus Yesus membuka tangannya untuk memberkati murid-muridnya dan semua orang yang hadir di situ. Luar biasa, saudara. Tuhan meninggalkan murid-muridnya dengan berkat. Karena hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini sangat sulit. Kita harus berjuang. Dan perjuangan tanpa berkat Tuhan akan sia-sia. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga sambil ia menegangkan tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan saudara sekalian, saya mau katakan bahwa berkat itu juga adalah untuk saudara dan untuk saya. Pesan yang keenam, saudara-saudara, Yesus akan datang kembali. Dia tidak selamanya berada di surga, saudara-saudara. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat, kata firman dalam kitab Yohanes. Dan dia akan datang kembali, saudara-saudara. Nah, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Yang penting bagi kita siap sedia, saudara-saudara. Tetap tekun. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Jangan anggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau umpamanya saudara tidak beribadah, saudara anggap biasa-biasa saja kalau tidak berdoa, saudara anggap biasa-biasa saja kalau tidak membaca Alkitab. Itu bukan hal yang biasa. Karena itu pertanda bahwa saudara punya kerohanian itu mati. Dan itu bukan berjaga-jaga. Yang dimaksud berjaga-jaga adalah selalu berdoa, selalu berhubungan dengan Tuhan pemilik hidup itu. Karena dia akan datang kembali. Dan bisa saja dia datang ketika kita masih hidup. Jadi bukan nanti tahun-tahun yang akan datang. Ya walaupun memang kita tidak tahu persis karena memang firman Tuhan mengatakan begitu. Dan yang terakhir, saudara, yang ketujuh, Immanuel. Yesus katakan, saudara-saudara, di Bukit Zaitun, dan ketahuilah, pahamilah, camkanlah, aku, kata Tuhan, akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Satu janji yang luar biasa untuk umat-umat tebusannya. Kapan dan di mana saja kita berada, ingat Tuhan ada di situ. Karena itulah janjinya bagi kita semua. Jangan takut, jangan cemas, jangan patah semangat. Gairahkan hidup, semangati hidup ini, menyadari bahwa Tuhan ada dan Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita sekarang dan sampai masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Mari memaknainya secara pribadi. Mari bangkitkan rohani saudara. Dan mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga pada hari ini. Dari peristiwa ini kami semakin diyakinkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang memiliki dunia ini dan juga memiliki sorga. Karena itu ya Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami meletakkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Meletakkan harapan-harapan kami, meletakkan masa depan kami kepada Tuhan. Naungi kami Tuhan di dalam kasih setiamu. Hindarkan hal-hal yang mencelakakan kami. Hindarkan sakit penyakit, khususnya virus corona yang sedang merajalela. Kami semua ada di dalam perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk kami semua. Berkat-Mu untuk umat-umat Tuhan, warga Korops 3 Semarang. Berkat-Mu bagi kaum keluarga yang mungkin juga akan menonton atau menyaksikan, mendengar berita firman Tuhan yang hamba sampaikan. Dan berkat-Mu untuk hamba sendiri. Terima kasih Tuhan. Hormat dan puji hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera-Mu di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami akan menyertai kami, memberkati kami sekarang dan selamanya. Haleluya.